Halo, hai, ketemu lagi di channel Sahabat Veteriner. Channel di mana kalian dapat belajar kedokteran hewan dengan fun dan kekinian. Nah, di video kali ini atau di video part yang kedua, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai osa vertebrae atau osteologi pada tulang belakang. Dan bagi kalian yang belum menonton video part pertamanya, link videonya saya taruh di deskripsi ya, atau tinggal klik icon di pojok kanan atas. Oke, jangan sampai ketinggalan. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut percayaan agama masing-masing, supaya ilmu yang kita pelajari hari ini bisa membawakan berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, tidak usah berlama-lama lagi. Happy for watching and check it out. Oke, yang sudah saya jelaskan tadi, kita akan membahas di bagian part kedua, yaitu osa vertebrae thoracalis dan osa vertebrae lumbalis. Nah, kita berawal dari osa vertebrae thoracalis. Nah, osa vertebrae thoracalis ini pada arah kranialnya ini yang saya tunjukkan melalui pinset, ini menuju ke arah kranial. Dan ini yang ke belakang menuju arah kaudal. Ini ya arah lateral, dan ini ya arah dorsal, dan bawah sudah pasti ya arah ventral. Nah, di os vertebrae thoracalis ini memiliki ciri yang khusus yang menandakan bahwa ini adalah os vertebrae thoracalis, yaitu memiliki processus spinosus yang lebih panjang dibandingkan processus transversus. Nah, di samping memiliki processus, os vertebrae thoracalis juga memiliki fovea. Berapa fovea? Yaitu yang pertama di arah kranial. Ini namanya fovea articularis cranialis. Oh maaf, ini fovea costalis cranialis. Fovea costalis cranialis. Dan di arah kaudal ini namanya fovea costalis caudalis. Dan di bawahnya processus transversus juga ada fovea, yaitu fovea costalis processus transversus. Nah, di arah kranial juga mempunyai kaput ini vertebrae thoracalis, kaput vertebrae thoracalis yang akan bertautan dengan tulang atau tulang vertebrae di ruas di kranialnya atau di depannya. Nah, di atasnya kaput vertebrae thoracalis juga memiliki foramen yang akan dilalui medula spinalis. Oke, untuk os vertebrae thoracalis sudah selesai, kita lanjut ke os vertebrae lumbalis. Nah, sebelum saya jelaskan istilahnya, saya jelaskan dulu arah-arahnya. Nah, ke arah ini yaitu namanya arah menuju ke kranial. Menuju arah ke kranial, dan ini menuju arah ke kaudal. Nah, ke dorsal, ini ke dorsal, dan ini ke arah ventral, ini lateral. Nah, di os vertebrae lumbalis juga memiliki ciri yang berkebalikan dengan os vertebrae thoracalis, yaitu memiliki processus transversus yang lebih panjang ini dibandingkan processus spinosus. Processusnya lebih panjang, processus spinosusnya lebih pendek. Nah, di samping dua proses itu juga, os vertebrae lumbalis juga memiliki dua processus lagi, yaitu yang berada di kranial dan berada di kaudal. Nah, yang berada di kranial ini namanya processus articularis cranialis. Processus articularis cranialis. Dan yang di arah kaudal ini namanya processus articularis caudalis. Nah, ini akan bertautan dengan os vertebrae lumbalis di depannya dan di belakangnya. Nah, kita lanjut di bagian ventral. Di bagian ventralnya ini ada namanya, kita geser, ini namanya crista ventralis. Ini namanya crista ventralis.
Dan di bagian kranial yaitu ada namanya caput vertebrae lumbalis. Caput vertebrae lumbalis. Nah, kita lanjut. Dan di belakangnya di arah kaudal ada namanya cavitas. Nah, ada lubang satu yang besar, ini namanya foramen vertebrae. Ya, nah, ada lubang lagi atau prosesus yang bertautan atau nama prosesus dari dua bertautan, yaitu namanya prosesus mamillaris. Sebentar saya ambilkan preparatnya. Nah, ini merupakan pertautan dari beberapa os vertebrae lumbalis. Nah, di antara pertautannya ada sebuah prosesus yang bertaut atau menyambung. Ini namanya prosesus mamillaris. Kelihatan? Prosesus mamillaris. Nah, ada sebuah lubang juga di antara pertautannya atau di antara dua os vertebrae lumbalis. Namanya ini, kelihatan apa enggak? Ini namanya, ini di antara, bentar. Nah, di sini tempatnya namanya foramen vertebrae lateralis. Oke, untuk di part 2 ini sudah selesai dan terima kasih. Nah, bagaimana nih Sobat Pet semua? Sudah paham kan dengan materi hari ini? Dan jika dari Sobat Pet semua masih ada yang belum paham, bisa chat di bawah atau komen di bawah, atau bisa DM IG kami di @sahabatveteriner. Oke, baik, cukup sekian video kali ini, dan jangan lupa jaga kesehatan, tetap belajar, tetap berusaha, dan always keep moving. Oke, thanks for watching. Saya Mr. Pet undur diri, dan salam veteriner.